Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kenapa Harus Seperti Yesus. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dituliskan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum lain atau hukum kedua yang setara, yang memiliki esensi yang sama. Tuhan Yesus juga berkata bahwa pada kedua hukum itu memuat inti hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan itulah yang seharusnya dilakukan atau dipenuhi oleh para pengikutnya. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan Yesus tidak ada artinya kalau seseorang tidak melakukan inti daripada Taurat yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 di atas, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18 demikian. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Artinya, kedatangan Tuhan Yesus jelas bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan dengan tegas, ia berkata satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum langit dan bumi lenyap. Namun, kedatangannya justru untuk menggenapi atau memenuhi hukum Taurat. Menggenapi atau memenuhi dalam teks aslinya plerosai dari akar kata pleroo yang memiliki pengertian yang pertama, membuat penjelasan, artinya menjadikan jelas mengenai hukum menjadi sempurna atau lengkap. Yang kedua, memenuhi atau menggenapi dalam kehidupan, yaitu melakukannya dengan sempurna. Dengan demikian, maksud dari kalimat menggenapi hukum Taurat adalah bahwa Tuhan Yesus melakukan atau memperagakan hukum Taurat dengan sempurna sepanjang hidupnya.
dan dengan kesempurnaannya melakukan hukum Taurat, maka ini membuka peluang, membuka kesempatan pula bagi para pengikut Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan inti daripada hukum Taurat. Itulah kenapa orang percaya dipanggil untuk melakukan yang sama. Bahkan dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, hukum Taurat sendiri adalah cermin dari kekudusan Allah. Artinya, orang yang melakukan Taurat berarti memancarkan kekudusan Allah. Bagi umat Perjanjian Lama, kekudusan yang dipancarkan sangat terbatas karena mereka tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sedangkan zaman Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat sampai mencapai perkenanan Bapa, di mana Bapa sendiri berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17 sebenarnya membuktikan bahwa Taurat yang sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri, adalah Allah sendiri. Maka tidak heran kalau Tuhan menghendaki orang yang mengikuti Tuhan Yesus memiliki kualitas hidup seperti dirinya, seperti Tuhan Yesus. Hidupnya harus seperti hidup Yesus. Begitu maksudnya. Jadi sesungguhnya kematian Tuhan Yesus hendak membawa manusia menjadi sempurna. Bukan saja melakukan Taurat dengan sempurna, tetapi juga bisa mengerti dan melakukan kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan kata lain, menjadi seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.